Berdiri di gerbang Sumatera yang kaya akan ragam budaya serta keindahan alam yang luar biasa. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung. Merupakan pusat pendidikan tinggi Islam yang berlokasi di kota metro Provinsi Lampung. Sebagai perguruan tinggi negeri, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung hadir dengan visi besar menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dan berdampak global dalam sinergi socio-eko-technopreneurship menuju masyarakat yang maslahat, rukun, dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji izin kinerja pada PPG dalam jabatan DP1 tahun 2006, pelaksanaan saya dengan nama Marjuli, mahasiswa PPG BKP 4 tahun 2026 di MPTK Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung dengan NIM 25017318990. Pada hari ini Kamis tanggal 5 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Al-Ittihadiyah Mekarsari Waisulan dengan materi perawatan jenazah di kelas 10. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Nah, sudah siap belajar belum ini? Ya. Sudah sarapan? Ya. Tapi yang belum sarapan? Ada? Ya. Sudah semua kan? Ya. Sudah pada sarapan, jadi enak. Semangat belajarnya, tidak ngantuk, tidak lemes, tidak apa? Ngantuk. Tidak? Tidak ngantuk, tidak lemes. Semangat terus belajar, semangat. Seperti biasa, kalau kita belajar, sebelum belajar pasti kita akan meminta kepada Allah. Dengan cara apa? Nah, untuk itu sebelum kita belajar, kita berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa ketuanya ini? Ajis. Ajis. Nah, Ajis. Ini mau yang dekat ada apa yang dekat? Ada semua ini? Sisnya semua, jadi belajar tentang nama dan pakai warni, namanya. Jadi belajar kita jadi enak, ya. Nah, sebelum kita belajar, maka kita akan siapkan berdoa dulu. Maka ketua silakan memimpin untuk berdoa. Semua siap. Doa mulai. Wa
kehidupan sehari-hari, karena kita ini manusia biasa, ya, ini banyak kekurangan, banyak kemampuan apa? Bertindak. Ini kita semuanya nggak bisa bertindak kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jadi orang yang paling sombong orang yang tidak melakukan doa. Iya, orang nggak bergantung yang sombong. Ya, apa sih yang hebat kita nih? Nggak ada kehebatan sama sekali. Tanpa ada kekuatan dari pemberian Allah. Nah, jadi semua kegiatan ini sebelum dimulai kita alami dulu, berdoa dulu, meminta dulu, minta apa? Bantuan. Nah, sebelum belajar seperti biasa, saya absen dulu, ya. Saya absen dulu satu-satu. Siapa yang nggak hadir, yang kelihatan. Siapa yang aktif, kelihatan. Siapa yang bolos, kelihatan. Biasanya kalau nggak di absen ya, nggak tahu siapa yang masuk, siapa yang enggak. Apalagi yang sering bolos-bolos ini. Biasanya kalau orang malas belajar itu kebanyakan bolos. Alasannya apa? Nggak enak, gurunya Pak, ya kan? Tidak seru, ngantuk, banyak alasannya macam-macam. Jadi sebenarnya kalian ini harus belajar, selalu belajar. Masalah hasil itu belakangan. Nah, satu dulu yang pertama Abdul Rajab hadir. Ahmad Ghazali hadir. Aisyah Maulidah hadir di depan, enggak di belakang. Amanda Fitrianise, lemes banget, kenapa? Semangat kita nih. Biasa aja kita belajar, seperti biasa kita semangat, ya. Rasa takut, salah. Jangan diam-diam terus. Asa birawan. Semangat saya. Alhamdulillah semangat Pak. Semangat. Putri Amelia hadir. Nah, ketemu semua, hadir semua, sehat semua. Masih semangat hadirnya? Siap konsentrasinya? Ya. Buktikan. Pagi. Banyak kompak. Dua orang. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Pagi. Nah, setelah kita akan mempelajari dari kompetensi dasar ini, kita mempunyai tujuan. Kita akan suatu kegiatan kita ingin mendapat suatu tujuan atau hasil. Tujuannya belajar tersebut apa? Yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga, ini pertama kita akan menerapkan pasal. Nah, maka kita akan lanjutkan materi yang kemarin, yang sekarang kemarin kita ulas sebentar, ya. Kemarin kita telah membahas masalah fikih. Masalah apa? Fikih. Kita sekarang masih membahas masalah fikih, tapi beda materinya. Kemarin masalah fikih itu yang dimaksud dengan fikih itu apa sih? Fikih, ilmu yang apa? Ilmu yang belajar apa? Asap? Nah, asap ini bahasa paling bisa nih. Percaya masa ketua ini? Apa sih? Masalah fikih sih? Fikih dalam istilah agama Islam merujuk pada ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang terkait dengan tindakan dalam perilaku manusia. Nah, jadi semua fikih adalah sebenarnya ilmu yang mempelajari tindak laku manusia, ya, mau dari kehidupan ibadah ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita akan melihat suatu berita. Tahu berita? Apa berita itu?
Hah? Sebagai informasi yang Suatu informasi yang ada yang belum kita ketahui. Nah, kita akan lihat dulu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per Jumat 28 November sore, tercatat ada 35 orang yang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 25 orang masih dalam proses pencarian dan 8 orang mengalami luka-luka. Kepala BNPB Sulianto dalam jumpa pers di Tapanuli Utara mengatakan data ini bersifat sementara karena pendataan masih terus. Namun kaitan dengan video ini, kira-kira apa yang kamu tanggapi, yang kamu ketahui dari lihat video ini, yang berkaitan dengan video ini? Masalah apa ini? banjir, Terus, longsor, wah, orangnya. Nah, manusia ini disebut kalau udah mati, yang berarti tadi bukan mayat, tapi jenazah. Nah, kita sekarang membahas materi pertemuan hari ini bukan masalah fikih, karena masalah perawatan jenazah. Apa perawatan jenazah? Mengurus jenazah. Kita akan lanjutkan, yaitu masalah perawatan jenazah ini ada 4 bagian. Ya, ada berapa? 4. Bisa kita paham. Apalagi anak-anak, orang-orang laki-laki, manusia laki harus paham, harus tahu kewajiban seorang laki-laki. Apa yang pertama yang kita akan bahas? memandikan jenazah, Yang kedua, mengawasi jenazah, mengawasi yang nomor 3. menyelamatkan jenazah, Terus yang keempat, menguburkan jenazah, 3. Nah, selanjutnya kembali masalah jenazah, yaitu syarat wajib memandikan jenazah. Syaratnya apa? Gimana? Yang 1. Ada yang tahu syaratnya? Hah? Apa syaratnya? Hah? Jenazah atau itu orang Islam atau orang kafir. Kalau orang kafir itu dimandikan Pak? Hah? Nggak dimandikan. Kalau dimandikan itu mungkin dia dipakainya lurus ya, cas, ya, pakai apa lagi? Pakai dasi, pakai topi, pakai kacamata, pakai jam tangan, pakai kalung, ya banyak. Kalau manisan dia tidak menggunakan itu. Yang kedua, syaratnya apa? Didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Jadi yang dimandikan itu ada bentuknya, walaupun hanya sebagian. Walaupun tangannya nggak ada, ya kakinya nggak ada, kepalanya nggak ada, tetap dimandikan karena masih ada tubuhnya. Kalau nggak ada gimana? Hah? Nggak usah dimandikan, kenapa? Memang nggak ada apa yang mau dimandikan kalau nggak ada tubuhnya, nggak ada badannya. Salah. Terus yang selanjutnya apa? Jenazah tersebut bukan mati syahid. Kenapa? Alasannya mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Hah? Supaya bisa menjadi saksi suatu nanti di akhirat. Apa saksinya? Badannya dan pakaiannya, darahnya, ya. Mati syahid itu apa sih? Orang yang mati menikah, membela agama Islam, perang. Kalau syahid itu banyak termnya. Tapi kalau mati syahid itu kalau perang, siapa kira-kira yang mau jadi mati syahid? Ada di sini? Ada?
Anda yang pengen itu banyak, tapi tempatnya yang nggak ada. Ya, kondisi ini tempatnya nggak ada, karena kita kan bukan negara dalam peperangan. Ya, kita ini nggak membela agama, kita membela nafsu kita, menahan hawa nafsu. Selanjutnya, yang berhak memandikan jenazah. Kira-kira siapa yang berhak? Hah? Orang? Kalau bukan Islam nggak boleh. Anak-anak boleh nggak? Orang dewasa boleh nggak? Hah? Orang tua? Orang sakit? Boleh. Sama? Sakit macam. Orang dulu sakit nggak? Hah? Sakit. Orang pincang sakit nggak? Sakit itu ada sakit jasmani, ada sakit rohani. Sakit gila jangan suruh mandiin ya, nanti repot. Dan selanjutnya yaitu jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Kalau jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Kira-kira kalau jenazah perempuan dimandikan laki-laki gimana? Boleh. Boleh laki-laki yang mandikan perempuan boleh, perempuan laki boleh. Tapi ada ketentuannya, ada syaratnya. Kalau orang lain jangan, ya perempuan masih muda, janda, cantik dimandiin anak bujang, orang nggak tahu siapa, nggak boleh. Kalau orang tuanya boleh, kalau suaminya boleh, ya. Kalau kakaknya boleh, bapaknya boleh. Masih saudara, jangan masalah. Terus yang nomor 2 yaitu yang lebih utama memandikan adalah keluarga dekat. Sampai keluarga siapa tuh? Keluarga dekat. Keluarga dekat itu tetangga. Orang tua, lagi adik, kakak, suami, istri, ya. Anak. Itu gantung si majid atau si jenazah. Terus selanjutnya yang ketiga apa? Memandikan jenazah apabila terdapat sejarah. Jadi apabila nanti kalian akan mengalami suatu kejadian memandikan jenazah, ya. Ini jangan-jangan sekali-kali mengucap sesuatu yang tidak baik, baik yang terjadi di situ ataupun setelah selesai. Apabila terjadi sesuatu, ada kekurangan yang terjadi dalam si jenazah, ya. Ingat. Sahabat Muslim Habibullah, demikianlah tata cara melakukan jenazah laki-laki. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video tata cara melakukan penyiapan jenazah. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu syarat sholat jenazah. Sholat jenazah yaitu yang pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Terus, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kalau sunnahnya nanti banyak. Kalian paham belum? Alhamdulillah. Kalau udah paham, maka akan saya beri tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Kalian kerjakan setiap kelompok 5
Siapkan pennya. Ya, siapkan pennya, kamu kerjakan tugas ini. Jadi kalau sudah selesai, kalian presentasikan satu kelompok, boleh satu ataupun dua. Hanya di tempat berdiri aja. Percaya? Ya, coba ini bisa kan? Bisa berdiri. Ya semua? Tolong dipresentasikan. Yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebagian umat Islam. Apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka tentulah kewajiban bagi yang lain. Namun apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh umat Islam di daerah tersebut berdosa. Nah sekarang tugasnya beda ini, kumpulin. Nah, semua kumpulin. Jawabannya. Nah selanjutnya, setelah semua pelajari, kira-kira paham belum ini? Dari yang kita telah bahas dari awal sampai selesai, ini pasti ada yang kita dapat kesimpulan, yang dapat disimpulkan. Ini apa dalam materi perawatan jenazah. Dengan keras. Perawatan jenazah merupakan kewajiban umat Islam yang bersifat fardu kifayah dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Proses perawatan jenazah meliputi 4 tahapan utama, yaitu memandikan, 2 mengkafani, 3 mensolatkan, dan 4 menguburkan jenazah. Setiap tahapan memiliki syarat, rukun, tata cara, serta adat yang harus diperhatikan agar pelaksanaannya sah dan bernilai ibadah. Jadi kesimpulan yang kita dapat dalam materi ini, yaitu masalah perawatan jenazah merupakan kewajiban, ya, kewajiban bagi siapa? Umat Islam. Jadi semua itu punya kewajiban, tapi enaknya bisa diwakili, ya, tidak harus semua ikut, tidak. Jadi satu kelompok atau golongan baru bisa melakukannya. Yang bersifat fardu kifayah dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di perawatan jenazah ini meliputi dari 4 tahapan, yaitu memandikan, mengkafani, jadi semua tahapan ini harus dilaksanakan dengan seksama dan cara yang ada dan diperhatikan dalam pelaksanaan waktu kita mengurus jenazah. Harus teratur, harus benar, ya, jangan asal-asalan. Yang penting selesai, udah, ini ada, ya. Nah, setelah selesai, maka kita akan tutup dengan bacaan Al-Fatihah.
nanti di masyarakat kalian dari lulusan MA yang sekolah agama, kalian bisa membantu melaksanakan atau menyelenggarakan pengurusan ya. Jadi ada manfaat dari ilmu yang kita cari ya. Jadi ada manfaatnya di lingkungan masyarakat. Jangan takut kalau kalian mungkin belum paham waktu prakteknya, kamu ikutin aja yang sudah ada. Siapa tahun yang ada di lingkungan ya, kamu ikuti aja, ya, supaya kalian paham benar. Oh caranya begini, kita bantuin, nanti bang bantuin pengurusan jenazah. Nah sebelum kita tutup, kita biasanya melaksanakan doa. Berapa? Penutup. Dia udah doa pembuka, masa pada penutupnya nggak ada, ya? Bisa kita dibuka nggak ditutup, gimana? Dan dipersiapkan semuanya, beres-beres, acaranya dikumpulin. Saja, doa. Doanya monggo dipersiapkan berdoa. Baca. Mulai. Semoga sehat selalu. Amin.